everyone, nama saya Vicky Prayoga dengan NPM 121020004. Saya dari kelas reguler sore Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wadaya Gunung Jati. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif. Sasaran dari dibuatnya video ini adalah untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mencari materi tentang mata kuliah Manajemen Inovatif. Tugas kampus mata kuliah Manajemen Inovatif. Human Capital atau modal manusia. Pengertian, istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, energi, peralatan, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Theodore Schultz mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia tersebut, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut dirincikan sebagai berikut. 1. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal energi, sikap positif, intelijensi, keandalan, dan komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. 3. Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat dan orientasi tujuan. Peran human capital. Secara garis besar, human capital berperan sebagai 1. Kunci keunggulan organisasi. 2. Hubungan kompetisi karyawan dengan human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset juga disebut sebagai financial capital. Aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Aset tak berwujud terdiri atas modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Build atau membangun, yaitu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Mengidentifikasi human capital. Ada 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan
yaitu 1. Commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik, kemampuan mengoperasikan komputer. 2. Leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan, industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. 3. Proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Baik, seperti itulah penjelasan tentang human capital dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.